Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di sini aku bakal tunjukin ke kalian gimana caranya bikin HTML form yang sering kalian lihat-lihat di Google itu. Ini record kan? Tandanya apaan? Ntar, guys. Oh iya, oke. Dua detik lagi. Nah, kalian bisa sebelumnya aku udah masuk ke folder aku tugas RPL. Jadi aku di sini tambahkan file, aku bikin file baru form.html. Nah, kalian bisa langsung aja bikin seperti biasa tanda seru buat datengin munculin kerangka HTML-nya. Nah, di sini aku bikin judulnya form HTML tuh optional ya, terserah kalian. Aduh, kok jadi ini? Ini terserah kalian mau bikin judul yang mana. Aduh, kenapa aku pencet lagi? Terus aku kepencet. Nah, HTML. Sip. Nah, setelah itu di dalam body, ya seperti biasa konten itu ada di dalam body. Nah, aku mau bikin form pakai tag form. Ya, tentunya pakai tag form karena kita mau bikin form. Sama kayak label kemarin kita pakainya sama kayak tabel kemarin kita bikinnya tag tabel. Kalau ini form kita bikinnya tag form. Nah, di sini actionnya kita kosongin dulu. Nanti berguna insya Allah. Tapi kita belum pakai. Nah, sekarang kita lanjut bikin nanti kita bakal bikin username, terus ada bisa diinput password, ada gender, ada apalagi ya, hobi, sama nanti kita bisa submit juga. Jadi di sini yang pertama aku tuh mau bikin labelnya dulu. Label aku label ini for username, terus labelnya aku bikin username. Kemudian langsung aja ya, biar cepat kita bikin yang input. Nah, nanti kita bakal input username-nya, makanya kita bikin input dan type-nya itu tipenya teks ya. Kemudian ID-nya biar nyambung sama labelnya nanti. Kita bikin username. Base ID kita bisa bikin name-nya. Name-nya itu username juga. Nah, udah deh. Kita lihat di live server. Nah, jadinya kayak gini guys. Jadi nanti kita bisa isi. Nah, tuh. Udah. Lanjut kita bikin yang bagian password. Nah, di sini aku tambahin BR agak 2 mungkin ya, biar lebih rapi aja. Sama caranya bikin label dulu. Labelnya ya password. Terus ini tulisannya di labelnya nanti tulisan password. Terus kita input juga. Nah, kita bikin input. Nah, tipenya di sini bukan teks lagi karena kalau kita bikin tipe yang teks nanti passwordnya bakal kelihatan. Jadi kita pakai yang tipe password juga. Tuh, tipe yang password juga. Baru deh kita tambahin ID. Aduh, ntar guys. ID-nya sama password juga. Kemudian name-nya itu juga password. Nah, kalau udah nanti kita cek ya. Kita bikin BR lagi. Kita mau bikin yang gender gitu. Nah, kita bikin label dulu. Label for gender. Bismillah. Nah, nanti gender itu kan ada 2 guys. Jadi aku bikinnya aku kasih BR dulu supaya dia nggak kecampur, biar nggak dempetan ya.
Terus aku bikin, kalau di sini kita bikin yang inputnya dulu supaya ntar yang inputnya tuh di depan guys. Jadi kan codingan itu dia ngebaca sesuai urutan. Nah tipenya di sini aku pakai radio karena dia ini adalah pilihan. Nanti kita bisa pilih salah satu gitu. Ini aku tulis gender supaya dia kekliknya cuma satu aja, nggak dua-duanya gitu. Lanjut, setelah input kita bikin labelnya. Label itu for laki-laki, kemudian kita isi di sini. Udah aku save dulu, kemudian aku mau lihat dulu gimana hasilnya. Nah dia bakal jadi kayak gini guys, bisa diklik gitu. Nah, next kita bikin yang perempuannya, dikasih BR1 kali ya, sama caranya. Atau di sini fun fact ya, kita bisa bikin tanpa harus kita ketik, jadi kalian tinggal cut aja, kemudian langsung copy. Aduh, BR-nya masuk lagi, tapi nggak apa-apa sih. Nah kalian tinggal blok dulu mana yang mau di cut, dah, kemudian copy kali ya. Nah, kita bukan cut tapi kita copy, turunin ke bawah. Nah ini tinggal kalian ganti-ganti aja sama perempuan. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat gitu, tapi aku udah terlanjur bikin yang kayak gini. Nah ini biar aku nggak ketiknya satu-satu. Nah gitu guys, nanti dia bakal muncul. Kita langsung aja dulu mau bikin yang bagian ininya guys, hobi. Ya sama kayak di atas, kita bikin label hobi, terus kita isi labelnya itu hobi, terus kita kasih BR biar lebih rapi. Next ke bawah kita bikin sama kayak tadi, kayak gender tadi, input. Nah di sini tabnya kita pakai checkbox. Nah kenapa beda sama radio? Karena checkbox ini kita bakal bisa pilih semua pilihan nanti gitu guys. Jadinya bulu tangkis, namanya juga bulu tangkis kan ya. Aduh sorry guys. Next kita bikin labelnya. Label for bulu tangkis. Kemudian labelnya kita masukin bulu tangkis. Nah, di situ kita kasih BR lagi. Kita bikin lagi input yang baru, maksudnya ini tuh pilihan yang barunya ya. Jangan lupa teksnya itu checkbox, type-nya checkbox, terus ID-nya kita bikin apa ya, bola voli, kemudian name kita bikin bola voli juga.
label for bola voli ya, bola voli. Terus apa lagi, oh ini namanya bola voli. Next kita kasih PR lagi. Nah, kita input lagi. Jangan lupa teksnya itu checkbox. Aduh, nus. Ya, nah kita input dulu. Kita input kasih type-nya checkbox, jangan lupa ya, checkbox. Kemudian ID-nya di sini aku bikin renang ya. Ini maksudnya nanti ada pilihan renang. Kemudian apalagi ya setelah ID, name. Kita bikin renang. Terus label for renang. Nah, di sini kita bikin renang. Kalau udah kita tambahin BR biar berjarak. Next kita bikin setelah hobi kita bikin alamat ya. Alamat kita bikin dulu labelnya. Nah, kalau tadi kan kita bikin username terus ada inputnya. Nah, kalau di alamat kita nginputnya itu pakai text area. Kenapa? Karena kalau kita bikin input biasa terus nanti tabnya tab text, dia bakalan kecil guys. Jadi kan karena biasanya alamat itu kan panjang ya, jadi kita butuh kotak input itu yang lebih gede gitu guys. Jadi kita pakainya text area. Apa nih? Nah, coba kita cek dulu. Jangan di sini deh ceknya. Kita live server aja ya. Nah, gitu guys. Dia bakal muncul kayak gini. Next kita bikin apanya lagi ya? Alamat submit ya. Kita bikin submit. Nah, di sini kalian bisa pakai button atau pakai atau pakai input yang type submit. Kita coba button dulu. Kita cek ya. Tuh, dia ada tombol submit. Atau ada cara lain pakai input teksnya kita ganti sama submit. Kemudian kalau kita bikin input ditambahin sama value submit. Nah, kita coba cek ya guys, kita pakai live server. Nah, itu guys, dia ada dua. Karena tadi aku bikinnya dua kan. Jadi kalian bisa pilih salah satu yang mana yang mau kalian pakai, boleh input atau button. Jadi itu optional ya. Mana nyamannya aja, karena hasilnya sama aja gitu. Aku pakainya button aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini kan kalian bisa lihat kalau ini, aduh, jadi guys. Nah di sini. Nah nanti biasanya kalau di Google Form ada tulisan di sini isi username atau password. Nah
kita bakal bikin itu dengan kodenya ini. Nah, placeholdernya oh ya, ini isi. Kita coba lihat. Nah gitu guys, jadi waktu kalian ketik, nah dia bakal hilang sendiri gitu. Nah kita bikin juga di password ya. Nah, password di alamat aku juga bikin deh. Nah ini udah aku bikin. Nah ada satu lagi yang ini guys, nah ini guys, ini aku mau tambahin tadi sebenarnya formnya udah jadi ya guys, jadi tapi aku mau tambahin required. Nah ini tuh berfungsi untuk kalau kita submit semuanya kemudian ada yang nggak keisi salah satu, maksudnya bagian username nggak keisi, dia bakalan kasih peringatan gitu. Nah coba kita lihat ya, misalnya aku nggak isi username nya terus aku submit, nah dia bakalan nyuruh buat nih ngisi username. Kita coba lagi ya guys, tuh harus diisi katanya. Nah gitu deh guys ya, kalian bisa bikin itu atau kalau enggak juga nggak apa-apa, itu sebenarnya optional aja, tergantung kalian mau bikin komen gimana. Kita lihat deh hasilnya lagi. Dadah, nah udah jadi, dan ini bisa kalian ubah ya segede mana, seberapa besar. Nah karena dia form jadi kalian bisa pilih-pilih deh, nanti kalian bakal bisa submit, terus dia bakal keisi di sini tuh gitu guys. Oke itu aja mungkin tutorial form dari aku. Sekarang aku mau jelasin tentang CSS ya. Aku udah save ini. Aku mau bikin CSS nya di file HTML yang baru aja biar kalian lebih paham gitu. Nah kalian boleh bikin kerangka HTML nya di sini, terserah mau mau bikin apa. Aku mau bikin biodata, ini terserah ya kalian mau bikin apa, karena kita di sini cuma mau lihat ininya guys, mau lihat CSS nya, jadi kalian terserah mau bikin web sederhana kayak gimana. Aku pakai H2 mungkin, satu kegedean. Nah aku bikin di sini biodataku. Nah kalian bisa terserah
kemudian apa ya, P mungkin ya, aku tambahin P aja. Aku mau bikin kayak gini. Kita lihat di web preview. Nah jadinya kayak gini guys. Sorry guys, kayaknya H6 ini terlalu kecil, jadi aku ganti aja. Aku lagi pengen pakai H guys, biar ada macam-macam gitu di badinya. H4. Nah, sebenarnya nama aku Alia nggak cocoknya pakai H, tapi aku lagi pengen pakai H biar di dalam body ini ada macam-macam gitu. Nah, gitu guys. Nah, di sini kan polos aja, polos nggak ada apa-apa. Jadi aku bakal nunjukin ke kalian gimana kita pakai CSS. Nah, CSS itu buat buat mempercantik web kita, mempercantik HTML kita. Nah, CSS itu ada 3. Yang pertama itu ada CSS inline, kemudian ada CSS mana P, internal, kemudian ada CSS eksternal. Nah kayak gitu guys. Jadi ada CSS itu ada 3, ada inline, internal, sama eksternal. Nah di sini aku mau jelasin tentang inline dulu. Nah kalau inline itu berarti CSS yang kita stylingnya tuh di baris ini, di baris yang mana yang mau kita style. Misalnya nih aku biodataku, aku kasih stylenya aku mau ubah warnanya jadi warna brown misalnya. Nah itu dia bakal langsung kelihatan. Nah ini namanya CSS, kita nge-style-nya di sini. Atau aku tambahin lagi style yang lain, aku mau tambah misalnya teks. Nah, guys, dia harus di dalam ini. Nah, text align center. Nah dia bakal ke tengah. Nah ini kode-kode CSS ya. Jadi CSS itu sebenarnya banyak banget. Nah sekarang aku bakal cobain CSS yang ini, yang internal. Jadi ini inline. Kalau inline dia ada di barisan ini. Kita coba deh buktiin yang kedua, inline itu beneran di barisnya apa gimana gitu. Color aku atau kita pakai background deh, background color. Nanti dia bakal keubah semua. Tuh, dia bakal keubah. Nah, ini namanya CSS inline. Jadi dia itu ada di barisnya sendiri. Nah, aku mau hapus dulu karena aku nggak mau. Aku tadi cuma buktiin doang. Aku nggak mau soalnya di sana. Nah, next kita cobain CSS internal ya guys ya. Nah, internal itu ada di dalam tag head. Nah, pokoknya setiap CSS internal itu dia ada di dalam tag head. Nah, biasanya orang bikin di bawah title guys, jadi aku juga bikin di bawah title. Nah ini aku mau bikin ini dulu, mau style ya, style. Nah kita stylenya di sini guys. Nah itu namanya internal. Kenapa internal? Karena dia masih di dalam masih di dalam HTML-nya. Misalnya aku mau styling pakai CSS yang H4, jadi kita tambah dulu H4-nya. Nah, jangan lupa pakai kurawal, misalnya color blue. Nah dia bakal berubah sendiri. Atau
Jadi kalau internal itu kita harus panggil dulu ini ke atas. Misalnya kamu mau P ke atas, berarti kamu harus panggil P ke atas. Kalau kamu mau style yang P, kamu harus panggil P nya ke atas. Nih coba aku cobain P, aku coba lagi P misalnya text line center. Nah semua yang P, nah ini kan umurku 20 tahun, ini dari P semuanya dia bakal jadi text line, bakal ke tengah. Dan di sini kalian bebas mau berapapun yang mau kalian style. Nah aku juga mau nge-stylein ininya, backgroundnya. Misalnya backgroundnya aku mau warna, misalnya ini apa nih warnanya. Nah dia bakal berubah guys, atau warna tulisannya, berarti kita pencetnya color. Nah color, terus ini misalnya biar kelihatan tuh dia bakalan berubah. Ini juga bisa kalian, pokoknya kalau internal itu dia ada di dalam head. Oke guys, sampai sana ya. Nah sekarang aku mau bikin teks baru lagi untuk pembedanya. Aku mau bikin H1 nya aku bikin Alia, atau kita pakai caps lock biar jelas kelihatan. Alia, kemudian H2 nya H2 nya kita bikin Arielda. K3 kita bikin apa ya, 21 Oktober 2004. Terus H4 deh, H4 udah ya, ntar dia malah kepanggil lagi. Aku H5 deh, H5 umur berapa tahun. Nah gitu guys, jadi ini adalah H1, 2, 3, sama 5. Ini belum aku style sama sekali karena aku belum pakai CSS manapun. Kalau yang H2 ini tadi kan aku udah kasih apa namanya, H2 aku udah kasih dia style. Tadi ini aku kasih style yang inline, kalau ini aku kasih style yang internal. Sekarang aku mau bikin ini di style juga tapi pakai style CSS eksternal. Gimana caranya ya? Kalau eksternal itu kita harus bikin file baru lagi, file baru di sini kita bikin khusus CSS. Dia harus pakai .css ya, biar nih tuh. Jadi kalian bebas, kalian bisa panggil nama-nama tadi H1, 2, 3, sama 5. Aku coba H1 dulu ya. Jangan lupa pakai kurawal. Aduh, apa nih kurawal? Jangan lupa pakai kurawal. Nah, misalnya aku mau colornya. Ya guys, sebenarnya CSS itu banyak tapi aku cuma tahu color, text align, dan sedikit yang lainnya. Jadi kita bikin yang mudah dulu. Ini deh. Atau aku mau style body-nya. Kalau body berarti semuanya ya, semuanya. Aku mau bikin body-nya. Body. Nah, jangan lupa kurawalnya. Background color aku mau warna ini, aduh, pink deh. Tuh, kita lihat di HTML tadi. Nah,
Nah dia belum install apa-apa guys. Mana dia tadi? Ini khusus CSS. Padahal aku udah install H1 sama body, atau tambahin deh H2. Jangan lupa kurung. Aku juga pakai color. Terus di body aku mau kasih teks. Nah, seharusnya kan dia udah berubah ya guys, tapi di sini belum. Karena apa? Karena kalau eksternal itu kita setelahnya kan di luar ya, di luar file. Nah, si HTML ini nggak tahu kalau dia tuh di style, jadi kita hubungkan dia dengan link namanya. Nah, kalian tinggal masukin link nih. Apa tadi linknya? Khusus CSS ya. Nah dia berubah guys, bagus banget. Nah dia bakal berubah kayak gini. Kita lihat deh. Nih buktinya H1 tadi kan Alia. Aku kasih dark golden throat. Terus badinya aku kasih pink semua, pink ya kan. Teks alanya semuanya ke tengah. Aku udah ketengahin. Dan ini H2-nya blue. Coba deh kita buktiin lagi. H3. Jadi setiap kalian mau ngestal, kalian tinggal panggil-panggil aja di sini. Dia kayak gitu guys. Kalau kita mau ganti deh stylenya. Di CSS itu banyak banget guys. Apa ya, dibalik mungkin. Tuh, dia keganti guys. Dia jadinya, kalau kita pakai font stylenya dia jadinya miring. Nah coba kita tambahin colornya deh. Color seru banget. Color aqua. Tuh dia bakal berubah sendiri. Nah kita belum nge-style yang umurku 20 tahun. Ini kan aku pakai eksternal. Nah coba deh biar nggak lupa, kita pakai inline. Cobain dia bakal tetap ngaruh apa enggak, kita cobain. Ngaruh lah. Style aku mau color, colornya warna biru. Tuh dia bakal berubah. Jelek banget. Kalian bisa bikin di sini warna apa gitu, nggak ketik aja. Tuh dia jadi merah. Jadi kayak gitu guys perbedaannya CSS internal, inline sama eksternal. Kalau aku ulangi ya ringkasannya, inline itu dia ada di barisnya, Kalau internal ada di dalam head, tetap di dalam, dia masih di file HTML-nya. Nah, tapi dia harus kita panggil dulu ke atas siapa yang mau dipanggil gitu. Eksternal itu dia bikin file baru lagi, yang aku bikin tadi, file baru lagi. Nah, di sana deh kita baru nge-style-nya, dan sama caranya kayak internal, kita panggil-panggil, dan jangan lupa pakai kurung kerawal. Nah, biar dia kehubung, kita pakein ini link. Kita pakai link. Nah, kalau kalian mau masukin hurufnya, tinggal kalian kasih garis miring dulu, dia nanti bakal muncul yang link yang mana yang mau kita masukin. Nah, oke guys, mungkin segitu aja. Atau kita mau lihat web servernya biar lebih seru. Nah gitu guys. Wow, sebenarnya ini aku installnya acak-acakan, nggak yang bagus-bagus, karena aku cuma mau jelasin gimana internal, eksternal, sama inline doang. Sebenarnya kalau kalian mau lebih bagus, kalian bisa ini diganti warnanya dicocokin atau pakai apa gitu ya guys. Mungkin hanya itu. Satu tutorial lagi. Nggak ada, bukan tutorial. Nih, aku mau liatin kucing aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.